tapi Engkau memberikan kasih-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kami ada pada saat ini, kami hidup pada saat ini, semuanya karena kemurahan-Mu Tuhan. Seharusnya kami yang disalibkan, tapi Engkau menggantikan kami. Karena begitu besar kasih-Mu kepada kami Tuhan. Pada saat ini Tuhan, kami mau serahkan hidup kami seluruhnya ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau pakai hidup kami Tuhan untuk terus menyenangkan hati-Mu. Karena kami hidup untuk menyenangkan Engkau Tuhan. Karena Engkau telah tebus kami. Engkau telah tebus kami dengan darah-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami tidak bisa membalas segala kebaikan-Mu Tuhan. Tapi apa yang kami miliki, tapi apa yang kami punya pada saat ini Tuhan, semuanya adalah milik-Mu. Termasuk hidup ini Tuhan. Hidup ini adalah milik-Mu. Pakai seluruh hidup kami Tuhan. Pakai seluruh hidup kami untuk menyenangkan hati-Mu. Pakai seluruh hidup kami untuk terus Tuhan melakukan apapun kehendak-Mu Tuhan. Karena kami ada pada saat ini karena kemurahan-Mu. Tidak ada habis-habisnya kami naikkan syukur kepada-Mu Tuhan. Tidak ada habis-habisnya Tuhan kami bersyukur. Bapa, pada saat ini hamba-Mu akan membawakan firman-Mu. Biar perkataan-perkataan-Mu saja Tuhan yang Kau taruh dalam pikiran dan mulut lidah bibir hamba-Mu ini Tuhan. Dan Kau jamah setiap hati anak-anak-Mu yang mendengarkan Tuhan. Biar setiap perkataan-perkataan-Mu bisa bertumbuh di dalam hidup kami. Sehingga kami menghasilkan buah-buah yang memuliakan nama-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Ambil alih segalanya ya Roh Kudus. Penuhi hati kami, penuhi pikiran kami, penuhi seluruh hidup kami dengan api-Mu yang terus menyucikan hati kami. Pada saat ini kami bersatu hati berdoa, segala kekotoran, segala kenajisan, segala roh-roh pengganggu pengacau yang merusak segala isi hati kami mau ikat, patahkan, kami mau hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mau buang segala kekerasan hati, kami mau buang segala kedengkian, kami mau buang segala hati-hati yang tidak mau mendengarkan firman-Mu, yang menolak firman-Mu. Biar Roh Kudus-Mu yang terus menjamah bekerja dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dan setiap orang percaya dan siap katakan amin. Berikan kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Silakan duduk saudara. Silakan duduk. Oke, siap untuk mendengarkan firman Tuhan saudara? Amin. Amin. Aminnya udah lemes ya. Mau makan ya soalnya ya. Belum. Siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Amin. Oke, saya nggak bahas lagi apa yang sudah kita bahas bulan lalu. Jadi sekarang kita langsung masuk. Hari ini topik pembahasan adalah masih tetap sama. Apakah mengasihi Tuhan? Dengan tanda tanya di belakang. Oke, kita buka sama-sama Yohanes yang ke-14 ayat ke-15. Yohanes ke-14 ayat yang ke-15. Sudah ada? Kita baca sama-sama, siap? Belum ada yang siap ya? Kita baca sama-sama, siap? Aduh, saudara tepuk tangan sekali lagi dong, biar kita semangat semuanya, saudara, jangan ada ketiduran ya. Ayo, bangun, kita bangkitkan lagi apinya. Oke, kita siap ya, 1, 2, dan 3. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Itu firman Tuhan pada hari ini adalah, apakah kita mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh ya saudara? Kalau kita baca Yohanes yang ke-14 ayat 15 sampai ke 31. Saudara jadikan PR, catat di rumah. Yohanes 14 ayat 15 sampai ke 31. Kalau kita baca, di sana kita ketemukan 3 kali Tuhan Yesus berkata. Berulang kali ya Tuhan Yesus katakan tentang apakah kita, kalau kita mengasihi Dia. Saya catat di sini ayat yang ke-15 ini sekali ya, tadi kita baru baca. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Kemudian ayat yang ke-21 lagi kita baca. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku. Dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Yudas yang bukan Iskariot berkata kepadanya, Tuhan, apakah sebabnya maka engkau hendak menyatakan dirimu kepada kami dan bukan kepada dunia? Sekali lagi Tuhan berkata ya, ayat 23, jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku
dan Bapakku akan mengasihi dia. Dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku. Dan firman yang kamu dengar itu bukan daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Jadi saudara, dalam satu perikop ini aja, dalam ayat 3 ayat yang tadi baru saya bacakan, itu sudah dikatakan 3 kali, saudara. Berulang kali Tuhan katakan, jika engkau mengasihi aku, kau akan menuruti firman-Ku. Kalau Tuhan ngomong sekali aja itu udah penting, saudara ya. Apalagi diulang sekali lagi, berkali-kali diulang. Nah, masalahnya saudara, kita waktu bulan lalu kita sudah belajar bagaimana kasih Tuhan kepada kita, semuanya pengorbanan Tuhan. Bahkan hari ini pun tadi kita sudah nyanyi betapa besar pengorbanan Tuhan buat kita, betapa mahal darah yang dicurahkan Tuhan buat kita. Saudara, Tuhan Yesus itu bukan cuma bilang, oh kamu harus menuruti firman-Ku, tapi dia sendiri memberikan teladan. Kita baca ayat 31. Yohanes 14 ayat 31. Tetapi supaya dunia tahu bahwa aku mengasihi Bapa dan bahwa aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa kepadaku. Bangunlah, marilah kita pergi dari sini. Garis bawahi saudara, ini Tuhan Yesus sendiri memberikan teladan buat kita. Kalau dia sendiri pun menuruti perintah Bapa. Apa perintah Bapa? Dia harus mengorbankan dirinya, saudara. Ya, di Filipi 2. Kalau kita baca di Filipi 2 ayat 8 sampai ke 11. Karena ketaatannya sampai mati di kayu salib, kepada dia dikaruniakan nama di atas segala nama. Ya, Filipi 2 ayat 8 sampai ke 11. Karena Yesus taat sampai mati. Itu, saudara, kalau misalnya kita bayangkan ayat 31, Yohanes 14 ayat 31 itu. Aku mengasihi Bapa dan bahwa aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa kepadaku. Dia harus mati di kayu salib. Supaya apa? Supaya kita semua, pengorbanannya supaya nyata. Kita semua, orang-orang yang berdosa, diselamatkan oleh darahnya, oleh pengorbanannya. Itu saudara. Supaya siapa yang berseru kepada nama Yesus akan diselamatkan. Karena dituliskan kan di dalam Filipi 2 ayat 8 sampai 11, kepadanya diberikan nama di atas segala nama. Luar biasa gak? Luar biasa gak saudara? Iya, supaya dalam nama Yesus kita diselamatkan. Siapa yang percaya diselamatkan saudara. Loh, kalau begitu saudara, saya juga waktu itu berdiskusi dengan Om Jack. Om, bagaimana dengan Matius yang ke-7 Om? Ayat 21 dan 23, kita tahu kan? Matius yang ke-7 ayat 21 dan 23 itu dikatakan apa? Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan diselamatkan, tapi melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Ya, itu saudara. Dan inilah saudara ini. Jadi kan kalau misalnya kita berpikir, yang satu bilang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan, tapi dalam Matius 7 disebutkan bukan setiap orang yang berseru padaku Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga. Wah, kita kan berpikir kok kayaknya berlawanan ya. Tetapi saudara, kalau kita mau pelajari orang yang melakukan kehendak Bapa, dialah yang akan masuk dalam kerajaan surga. Nah, itulah yang Tuhan ingin selamatkan. Orang yang percaya kepada dia. Kalau kita mengatakan saya percaya kepada Tuhan Yesus, ya berarti kita siap dong untuk melakukan segala perintahnya. Supaya kita hidup di dalam dia, dia hidup di dalam kita. Nah, itulah keselamatan saudara. Banyak orang yang ya begitulah, saya sudah dibaptis, saya sudah baptis, saya sudah datang ke gereja setiap minggu, tapi hidupnya tidak berubah, hidupnya masih di luar seperti orang-orang yang tidak kenal Tuhan. Nah, itulah yang dikatakan Tuhan, bukankah kita sudah berbuat ini dan itu? Tapi Tuhan katakan, nyalah, aku gak kenal kamu. Nah, itu saudara bahaya sekali. Nah, menurut saudara, balik lagi saudara ya, menuruti perintah Tuhan itu apakah susah atau tidak? Susah atau tidak? Bulan lalu kita udah bahas. Menuruti perintah Tuhan itu susah atau tidak? Susah ya? 1 Yohanes, nah kita buka lagi deh, biar ingat lagi. 1 Yohanes 5. 1
1 Yohanes 5 ayat yang ketiga. Ayat yang ketiga. Kita baca sama-sama ya, biar kita tahu. Siap? 1 Yohanes 5 ayat yang ketiga. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu? Perintah-perintahnya itu? Nah itu saudara, perintah-perintah Tuhan itu gak berat kalau kita ngerti perintah-perintah itu buat siapa. Nah, menuruti perintah Tuhan itu susah kalau kita itu gak ngerti. Why? Kenapa aku harus menuruti perintah Tuhan? Kita gak ngerti ya. Kalau kita ngerti kalau perintah-perintah Tuhan itu baik buat kita, untuk kebaikan kita, supaya kita selamat, maka kita akan menjalaninya dengan taat. Begini ya saudara ya, di dalam perjanjian lama, kalau misalnya kita baca, saya juga Google saudara ya, dituliskan di sana ada 613 perintah Tuhan. 613 ya. Ini disusun oleh para rabi Yahudi. 613 yang terdiri dari 248, itu katanya jumlah tulang manusia, 248 perintah yang harus dilakukan. Oh jadi kamu harus begini, kamu harus begini, kamu harus begini ya gitu ya. Dan juga terdapat 365 perintah yang jangan dilakukan. Jangan mencuri, jangan mengingini harta sesamamu, jangan ini, jangan itu, segala macam jangan dilakukan. Jadi 365, 248. Begitu banyak. Tapi itu semuanya ketika Yesus datang. Kita buka sama-sama Galatia yang ketiga saudara. Yang Yohanes 14 ini, Galatia yang ketiga. Galatia yang ketiga ayat 24. Galatia yang ketiga ayat 24. Oke. Jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang, supaya kita dibenarkan karena iman. Sekarang iman itu telah datang, karena itu kita tidak berada lagi di bawah pengawasan penuntun. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Oke, kita fokus ayat yang ke-24 tadi ya ini ya. Sebelum imam itu datang, kita berada di bawah pengawalan hukum Taurat dan dikurung sampai iman itu telah dinyatakan. Itu ayat 23. Jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang, supaya kita dibenarkan karena iman. Jadi 613 perintah Tuhan itu semuanya dirangkum oleh Tuhan Yesus menjadi hukum yang terutama. Saudara tahu dua hukum yang terutama? Waktu yang objek khotbah bulan lalu sudah dibahas ya. Dua hukum yang terutama adalah, yang pertama itu apa? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Itu adalah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu dikatakan, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Dirangkum semuanya 613 perintah Tuhan itu di dalam dua hukum ini saudara. Dan hukum ini sama katanya. Karena kalau kita mengasihi Tuhan, kalau kita mengasihi sesama, dan semuanya ini Yohanes menuliskan di dalam 1 Yohanes 4. Karena Yohanes ini mendengar langsung dari Tuhan Yesus kan, murid Tuhan Yesus, rasul yang dipilih, dan dia yang menuliskan juga 1 Yohanes 1, 2, 3 gitu. Nah, di dalam 1 Yohanes 4 juga dikatakan Allah itu adalah kasih. Bagaimana mungkin kita mengasihi Allah yang tidak kelihatan, tapi kita tidak mengasihi manusia yang kelihatan? Nah, itu kan berarti kalau misalnya kita ngomong, di mulut kita bilang kita mengasihi Tuhan, padahal Tuhan itu nggak kelihatan. Padahal orang-orang di sekeliling kita ya kita sebel sih, kita benci, ngeliatnya kayak pengen tabok gitu ya. Ya,
Itu bagaimana mungkin kita mengasihi Tuhan? Bukankah kita dikatakan pembohong? Bahkan di pasal yang ketiga dikatakan kita adalah pembunuh, saudara. Ya, jadi sekali lagi saudara, menuruti firman Tuhan itu susah atau enggak? Tidak berat dikatakan tadi. Gak susah kalau kenapa? Kalau kita mengerti perintah-perintah Tuhan itu baik untuk kita. Kenapa Tuhan buat perintah itu? Tuhan bukan buat perintah itu supaya saya mau buat hidup manusia tambah susah. Biarkan aja tuh si Mila hidupnya tambah susah lagi. Udah jadi ikut Tuhan tambah susah segala macam. No, Tuhan buat perintah itu karena adalah kasihnya Dia, supaya manusia itu gak keluar dari kasih Dia. Karena kalau manusia keluar dari kasih Tuhan, kematian yang kedua, saudara. Kematian yang pertama jasmani, kematian yang kedua seluruhnya, roh kita semuanya mati. Kematian yang kedua, itu yang Tuhan ingin jauhkan kita dari itu. Saudara, baru-baru ini saya nonton YouTube. Di YouTube itu kan ada yang cuma short clip gitu loh. Cuma 30 detik atau 1 menit. Nah ini nih ada satu show, Steve Harvey, mungkin saudara tahu, yang orang hitam itu di Amerika terkenal juga dia. Nah dia itu ada show kan. Jadi ada orang yang anak muda, perempuan umur 22 tahun. Dia berdiri, dia lagi curhat ceritanya. Dia bilang, saya umur 22 tahun, saya kuliah. Tapi saya tinggal dengan ibu saya. Ya, saya punya masalah. Dan saya bilang ibu saya itu terlalu mengontrol saya, dia bilang gitu. Dengan harus saya tinggal di sana lah, harus dengan peraturan ini, peraturan itu. Saya tuh pengen mandiri, pengen independen. Nah, Steve Harvey itu dia bilang begini. Dia bilang, kamu masih tinggal di sana? Iya. Kamu bayar bill? Ya diam. Kamu ada bayar uang listrik? Dia diam. Kamu ada beli grocery di rumah? Dia diam. Nah, kalau kamu gak bantu apapun, kenapa kamu masih komplain? Dan apa yang ibu kamu itu ingin lakukan ke kamu, kasih peraturan ini, peraturan itu, supaya kamu itu semakin dewasa, semakin mandiri. Saudara, saya juga mengajarkan kepada anak-anak saya. Mereka lahir di sini, tapi saya tidak biarkan mereka hidup dengan enak gitu. Bukannya maksudnya anak-anak gak boleh hidup enak, tapi mereka tetap harus mengerjakan pekerjaan-pekerjaan rumah. Saudara boleh tanya, kalau misalnya hari Sabtu, Minggu, kalau hari biasa itu kalau mereka lagi liburan, apa yang mereka lakukan? Kalau lagi liburan sekolah, waktu anak-anak masih sekolah ya, Senin, Janet udah ngatur. I vacuum on Monday. Koko, Tuesday vacuum. Joshua vacuum Thursday. Terus dia tuh digilir deh. Nah, sudah itu selesai, cuma soal vacuum doang. Belum menjemur. James keluarin jemuran, Joshua ngejemur, nanti siapa lagi yang angkat semuanya? Nah, itu kalau dilihat dari sisi anak-anak yang mungkin kalau misalnya gak berpikiran dewasa, anak-anak gak diberikan pengertian, mereka kan berpikir, mama saya ini kayak terlalu suruh saya kerja keras ya segala macam. Padahal kalau misalnya kita lihat dari kacamata orang dewasa, kacamata mama, kacamata saya gitu ya, saya mendidik mereka supaya mereka itu mandiri. Karena suatu saat toh mereka kan punya rumah sendiri, atau mereka kan tinggal di luar setelah menikah atau apa. At least mereka bisa mengurus rumah, mereka bisa mengerjakan ini dan itu. Pekerjaan rumah sedikit-sedikit mereka bisa, saudara. Jangan kalau misalnya udah keluar dari rumah, rumahnya jadi berantakan segalanya, mereka nggak tahu mengerjakan apa-apa. Nah itulah saudara. Jadi kalau kita manusia melihat perintah-perintah Tuhan itu dari sisi manusia dengan pikiran-pikiran yang negatif yang nggak mengerti Tuhan, maka kita akan berpikir perintah-perintah itu berat. Tuhan itu kasih perintah-perintah itu cuma buat saya hidupnya tambah susah. Lagian ngapain sih, saya udah ikut Tuhan, ya saya udah kasih diri saya dibaptis, saya udah datang ke gereja setiap minggu, saya udah kasih perpuluhan, saya udah kasih persembahan. Kenapa Tuhan mesti kasih perintah-perintahnya itu? Kalau saudara berpikir seperti itu, saudara tidak akan mengerti kenapa perintah-perintah itu untuk kebaikan kita. Saudara nggak bakal mengerti. Waktu yang bulan lalu kita sudah membahas tentang hatu mengampuni, dan yang satu lagi kita membahas jangan iri. Nah hari ini saya ingin bahas lagi 2 contoh lagi saudara. Perintah-perintah itu Tuhan itu banyak di dalam sini. Kalau kita baca satu persatu itu ada memberikan jawaban
atas kehidupan kita. Ya saudara, begini ya, satu lagi kita bahas apa ya? Oke, jangan takut. Ada kan perintah Tuhan untuk jangan takut? Saudara sering baca kan? Jangan takut, percaya saja, jangan takut. Ya semuanya kalau misalnya kita baca itu banyak kata jangan takut. Bahkan ada yang bilang kata jangan takut itu di Alkitab ada 365. Tapi ada juga yang bilang, wah saya udah cari tuh, jangan takut tuh nggak ada 365, cuma adanya 120 berapa gitu. Nah, tapi kita ngambil hikmatnya saja saudara. Mungkin di terjemahan yang satu ada memang do not fear gitu ya, 365 kata dalam Alkitab. Tapi di terjemahan lain mungkin cuma ada 100 lebih, tapi digabung dengan misalnya jangan takut, jangan khawatir, jangan berkecil hati. Toh semua artinya kan sama. Kita ambil saja hikmatnya saudara ya. Jangan takut. Jangan takut. Mungkin kelihatannya buat kita sepele. Tapi itu efeknya luar biasa loh saudara. Pernah saudara di sini ada yang mengalami ketakutan? Takut. Kalau orang yang mengalami ketakutan saudara, ini tangan dingin. Ini jantung kayaknya tuh deg. Dengar suara sedikit, apa itu? Dengar suara sedikit, waduh, kacau. Takut. Belum lagi kalau misalnya dia biarkan ketakutan itu menguasai hati dan pikiran dia. Orang ngomong berdua, ketawa berdua aja dia bilang, waduh, dia lagi ketawain saya. Dia lagi menghina saya. Takut. Apalagi saudara? Takut setan. Waduh, ini yang paling sering nih. Siapa di sini orang Kristen yang mengikuti Kristus yang masih takut setan? Ada? Jangan ya saudara, di sini jangan ada yang takut setan saudara. Ya, karena ya seperti Om Hartawan bilang waktu masih kecil mungkin sering takut-takutin ya. Oh, jangan keluar malam-malam ada setan gitu ya. Jangan-jangan kita yang menjadi setannya lagi ya. Udah gede. No. Jangan takut setan saudara, karena kenapa? Kita sudah diberi kuasa. Tuhan udah kasih kita kuasa. Anak saya waktu dulu masih kecil, dia bilang, mami, it's too dark. Kalau misalnya dari kamar mereka untuk ke toilet kan agak jauh ya gitu ya. Too dark, mami, I'm scared. Saya bilang sama mereka, you believe in Jesus? Kamu percaya sama Tuhan Yesus? Yes. Kamu percaya Tuhan Yesus ada dalam hati kamu, hidup kamu? Yes. Kalau Tuhan Yesus ada dalam hidup kamu, kamu tidak akan takut. Karena roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dunia. Saya katakan kepada itu mereka. Sekarang lampu gelap, jalan aja saudara. Ke toilet aja, nggak ada takut-takutnya. Ke toilet di belakang juga mereka jalan aja saudara. Nggak ada yang takut-takutnya. Kenapa? Karena Yesus di dalam hidup saya lebih besar daripada roh apapun yang ada di dunia. Amin. Berikan kemuliaan kepada Yesus. Jadi saudara, jangan ada rasa takut lagi saudara. Jangan ada takut lagi. Apalagi kita anak-anak yang diberkati Tuhan. Orang-orang yang penuh kuasa, urapan dari Tuhan. Masa ketemu setan takut? Justru setan yang harus takut di bawah kaki kita. Amin. Ya, jangan kita kalah sama setan. Apalagi kalah dengan tipu muslihat setan. Itu yang berbahaya saudara. Oke, jangan takut. Ketika Tuhan berfirman jangan takut, masih adakah alasan buat kita untuk takut? Masih adakah alasan buat kita untuk takut? Saudara mungkin takut menghadapi masa depan. Saudara mungkin takut menghadapi hari-hari yang akan datang. Ketika memulai suatu hubungan yang baru dengan orang lain, pertemanan yang baru, kayak hubungan pacaran atau hubungan suami istri yang memasuki tahap jenjang suami istri yang baru, saudara mungkin takut akan memulai segala sesuatu itu. Tetapi kalau Tuhan berfirman jangan takut, masih ada alasan buat kita untuk takut. Kalau Tuhan yang menyertai kita, kalau Tuhan pencipta semesta alam ini, pencipta bumi dan langit, pencipta gunung yang begitu besar, menciptakan laut yang begitu luas, Dia berfirman kepada kita jangan takut. Masih ada alasan buat kita untuk takut? Ada alasan buat kita untuk takut? Gak ada saudara. Jadi saudara, solusinya cuma satu. Ketika kita merasa ketakutan itu datang, setiap manusia ada rasa takut, saudara, ada rasa takut. Tapi bagaimana kita meresponi rasa takut itu yang akan menjadi hasil akhirnya itu seperti apa? Kalau kita meresponi rasa takut itu dengan ketakutan, apalagi ketemu orang ngomongnya yang takut,
iya lu takut setan, gue juga takut setan. Kita juga berdua deh pelok-pelokan takut setan. Atau mungkin orang yang takut menghadapi masa depan. Iya, saya juga tidak tahu apa yang akan terjadi masa depan. Kalau saudara terus-menerus biarkan ketakutan itu merusak pikiran saudara, merusak hati saudara, maka ketakutanlah yang akan muncul. Tapi biar kita semuanya belajar pada hari ini, ketika ketakutan itu datang, kita lawan dengan firman Tuhan. Kita lawan dengan firman Tuhan. Tuhan berkata di sini kok, Dia menyertai saya sampai akhir zaman. Kalau Tuhan sudah menyertai kita, apa yang kita takutkan? Benar? Kalau Tuhan pencipta alam semesta ini beserta dengan kita, apa yang kita takutkan? Benar? Asal kita benar di hadapan Tuhan. Kalau kita udah benar di hadapan Tuhan, masa Tuhan mau buang kita? Ibaratnya anak kita nakal, kita kesel, kita pukulin dia ya, pukulin pak gitu, bangnya kita pukul dia. Apakah kita mau buang dia selama-lamanya? Enggak, bagaimanapun dia tetap anak kita. Seperti kisah Lukas 15 itu yang waktu minggu bulan lalu kita cerita kita bahas kan. Ketika anaknya musuh itu udah pergi dan pulang kembali, bapaknya itu gak buang dia, tapi terus merangkul dia, kasih yang terbaik buat dia. Anaknya sudah kembali, yang mati hidup kembali. Itu saudara. Ya, ketika takut itu datang, kita harus tahu solusinya. Dan firman Tuhan menyediakan solusi bagi kita. Amin. Kadang-kadang orang males nyarinya. Kadang-kadang bukan yang malas nyari juga, malas baca firman Tuhan. Kalau malas baca firman Tuhan, gimana kita bisa tahu apa janji Tuhan yang ada di sini? Apa perkataan-perkataan Tuhan untuk masalah kita? Kita nggak tahu, saudara. Nah, oleh firman Tuhan itulah kita akan jadi kuat. Ya, saudara, kita mampu mengalahkan ketakutan itu. Oke, saudara tahu Daud? Saudara tahu Daud? Belum tahu Daud ya? Mau saya kenalin Daud? Ya, tahulah semuanya Daud itu ya. Daud itu orang yang luar biasa loh, saudara. Dia itu cinta Tuhan, yes. Dia itu orang yang diurapi Tuhan, yes. Dia itu orang yang mengalahkan Goliat. Goliat yang tingginya 3 meter, sedangkan dia itu mungkin setengahnya seperti saya gitu. Lihat, bayangkan 2 kali mila gitu ya. Tingginya seberapa besar itu Goliat raksasa itu. Dia bisa mengalahkan Goliat yang tingginya 3 meter. Tapi pada satu saat dia menghadapi ketakutan. Saudara tahu dia menghadapi ketakutan? Raja Daud, waktu itu dia belum raja. Dia itu kabur. Dia itu lari dari Saul. Dan dia tiba di kota Gat. Di sana ada raja yang bernama Raja Akis. Waktu Raja Akis lewat, terus pegawai-pegawainya bilang nih, raja. Itu yang namanya Daud, yang kepada dia dibilang, oh Saul mengalahkan beribu-ribu, tapi Daud mengalahkan berangsasa. Itu loh si Daud itu raja, dia bilang gitu. Apa yang dilakukan oleh Daud pada saat itu? Saudara tahu? Dia juga takut, saudara. Bukan Raja Daud. Daud juga merasa takut sampai dia coba. Dia biarkan ludahnya itu meleleh di janggutnya dia. Dia berlagak seperti orang yang sakit ingatan. Di Alkitab dituliskan dia berlaku seperti orang gila. Sampai Raja Akis itu bilang, emangnya rumahku kekurangan orang gila sampai aku harus bawa orang gila ini datang? Nah, biarin. Saudara, dan perkara itu saudara, Tuhan meluputkan Daud dari Raja Akis itu. Dia tulis di dalam Mazmur 34. Ayo kita buka sama-sama Mazmur 34. Balik Mazmur 34. Semangat ya saudara. Semangat karena kita belajar hari ini kasih Tuhan. Mazmur 34. Luar biasa. Oke, Mazmur 34 dalam perlindungan Tuhan. Ayat yang ke-1 dikatakan, dari Daud pada waktu dia pura-pura tidak waras pikirannya di depan Abimelek sehingga dia diusir lalu pergi. Oh, ini Abimelek saudara, berarti lain ya. Tapi sama juga, ada juga. Dia bilang apa di sini? Ayat yang ke-5 sampai 11 saya bacakan. Aku telah mencari Tuhan, lalu Ia menjawab aku dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Tujukanlah pandanganmu kepadanya,
maka mukamu akan berseri-seri dan tidak akan malu tersipu-sipu. Orang yang tertindas ini berseru dan Tuhan mendengar. Ia menyelamatkan dia dari segala kesesakannya. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan dia, lalu meluputkan mereka. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Takutlah akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus, sebab tidak kekurangan orang yang takut akan dia. Singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Saudara, dia itu saudara bersyukur kepada Tuhan. Tapi ini benar saudara ya, di dalam Mazmur 34 itu memang dia dituliskan di sini. Kalau saudara lihat di bagian bawahnya Mazmur 34 ayat 1 itu ada link ayat yang lain, yaitu 1 Samuel 21 di mana ya Daud menghadapi ini loh yang kecil ini loh di bawah. 1 Samuel 21 ayat 13 sampai 15 itu di mana Raja Daud menghadapi Daud menghadapi Raja Akis pada waktu itu ya sana. Jadi Tuhan meluputkan Daud dari Raja Akis di sini. Dan dia memuji Tuhan karena itu. Jadi saudara, kita melihat dari firman Tuhan pada hari ini, Daud yang cinta Tuhan, Daud yang diurapi oleh Tuhan, tapi dia juga mengalami ketakutan. Dan tapi dia berharap kepada Tuhan, maka Tuhan meluputkan dia dari celaka. Amin. Jadi itulah saudara, kalau saudara mau baca Mazmur 34 silakan baca lagi di rumah dan lihat bagaimana perlindungan Tuhan kepada Daud. Oke, satu topik lagi yang akan saya bahas, yaitu jangan khawatir. Saudara, jangan khawatir. Saya ambil dua aja ini saudara, gampang. Karena waktu minggu lalu Om Hartawan sudah bahas tentang berdoa. Tetaplah berdoa, itu kan juga satu perintah. Dan 2 minggu yang lalu Saudara Lili juga sudah bahas tentang bersukacitalah. Itu juga suatu perintah saudara. Kalau kita ikut Tuhan, bersukacitalah. Biar muka kita berseri-seri, orang tahu, wah ini orang yang ikut Tuhan mukanya berseri-seri. Jangan orang yang ikut Tuhan tuh mukanya cembetut, mukanya sedih, mukanya nggak ada gairah gitu. Kenapa ikut Tuhan mukanya nggak ada gairah? Kenapa? Kurang berkat dari Tuhan? Ya, Tuhan itu luar biasa baiknya saudara. Kalau saudara menyadari betapa baiknya Tuhan, muka saudara itu akan berseri-seri. Dan saudara mengalami kasih Tuhan, saudara itu nggak bisa diem. Saya ulangi sekali lagi, waktu bulan lalu saya udah ngomong karena itu, saudara, kalau saudara sudah mengalami kasih Tuhan, ini dalam hati itu bergejolak saudara, bergejolak. Yes, apa yang ingin saya lakukan untuk Tuhan? Tuhan, saya bisa apa? Apa ini saya Tuhan? Tuhan tahu segala kekurangan saya. Tuhan tahu apa yang saya kuat di mana. Tuhan pakai saya. Itu saudara. Itu suatu saya belum maju di sini, saudara, saya juga belum melayani Tuhan dalam hal apapun. Hal yang pertama yang saya doakan, Tuhan inilah aku. Tuhan inilah aku. Apa yang kau mau dalam hidupku, pakailah untuk kemuliaan namamu. Itu saya lakukan. Tiap hari saya doa itu, saudara. Saya nggak tahu Tuhan akan memakai saya di sini, saya nggak tahu. Memakai saya di belakang, saya juga nggak tahu. Tapi pada waktu kita sungguh-sungguh mengalami kasih Tuhan, ini nggak bisa diam. Tuhan, saya ingin melayani, tapi saya nggak tahu Tuhan, nggak tahu apa yang bisa saya kerjakan untuk kemuliaan Tuhan. Ini aku, pakai aku. Waktu Tuhan bilang maju di mimbar ini, saya ketawa saudara. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan bercanda ya, Tuhan bercanda. Udah tahu orang ngomong belepotan. Tuhan suruh maju di mimbar, yang benar Tuhan. Tapi Tuhan jawab. Tuhan itu nggak pernah kehabisan jawaban buat kita saudara. Tuhan itu jawab. Yang ciptakan lidah itu siapa? Seperti jawaban kepada Musa. Yang ciptain lidah itu siapa? Yang ciptain segala sesuatu itu Tuhan. Jadi ketika Tuhan yang memilih, Tuhan yang memampukan. Itu saudara. Jadi kalau misalnya Tuhan suruh sesuatu, jangan ditahan-tahan. Tuhan, saya memang gak mampu, tapi saya percaya Tuhanku adalah Tuhan yang mampu. Tuhanku adalah Tuhan yang mengerjakan segala sesuatu yang tidak ada menjadi ada, yang orang biasa menjadi luar biasa. Itu Tuhan kita, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang penuh dengan kuasa, Tuhan yang penuh dengan kasih, Tuhan yang penuh dengan mujizat. Amin. Amin. Berikan kemuliaan untuk Tuhan Yesus dong. Wah, itu Tuhan kita saudara.
kalau kita benar-benar berserah kepada Tuhan. Amin. Nah itu, jangan khawatir. Kalau kita baca firman Tuhan, jangan khawatir. Itu hampir sama dengan ketakutan ya, jangan takut. Kekhawatiran itu kalau kita nggak responin dengan benar itu juga seperti bola salju. Saudara tahu bola salju kan? Gelinding dari paling atas, guling, akhirnya menjadi satu bola yang besar, ngeguling semuanya yang di bawahnya. Kekhawatiran itu kalau kita terus biarkan tumbuh. Kekhawatiran itu dalam kehidupan kita, dalam pikiran kita, saudara akan menjadi orang yang stres. Saudara akan menjadi orang yang depresi. Saudara akan menjadi orang yang banyak penyakitan. Karena ini pikiran ini. Saudara akan banyak pikiran. Jantung berdebar keras, ya, denyut jantung nggak normal, gugup. Saudara, darah tinggi, lanjutannya lagi, darah tinggi, gangguan pencernaan, segala macam. Kalau kita biarkan kekhawatiran terus-menerus. Oleh sebab itu Tuhan bilang jangan khawatir. Kalau Tuhan bilang jangan khawatir, bukannya Tuhan itu membuat perintah itu untuk kesenangan Dia, tapi untuk kebaikan kita, supaya kita itu jangan khawatir. Kita percaya pada Tuhan. Siapa sih yang khawatir? Dan apa yang menjadi kekhawatiran kita hari-hari ini? Apa yang menjadi kekhawatiran kita hari-hari ini? Harga-harga makanan naik nih. Beras naik, sayur naik, daging naik, minyak naik, bensin naik, gaji nggak naik-naik. Kok keren ya? Apa yang menjadi kekhawatiran kita hari-hari ini? Hubungan kita dengan suami atau dengan istri nggak baik, hubungan dengan anak-anak nggak baik, hubungan dengan orang tua nggak baik. Apa yang kita menjadi kekhawatiran kita hari-hari ini? Pekerjaan kita nggak baik, bosnya lagi cerewet segala macam, bosnya selalu nuntut ini, nuntut itu. Banyak kekhawatiran kita setiap hari, saudara. Mungkin orang kalau misalnya bangun tidur pun, kalau mau khawatir bisa khawatir. Khawatir, aduh hujan ya. Nanti gimana pergi kerja? Nanti pulang kerja gimana? Mikir, khawatir. Napas, kok napasnya agak sedikit kesumpet ya? Khawatir. Kulit, kenapa ya kulit saya ya? Kok keriput-keriput? Padahal lagi musim dingin ya. Musim dingin keriput-keriput, nggak pakai krim gitu. Kenapa kulit saya begini? Adakah penyakit apa? Sebenarnya nggak jadi penyakit. Akhirnya karena terlalu khawatir, jadi penyakit. Khawatir itu semakin kita biarkan, semakin menggerogoti kehidupan kita, saudara. Solusinya apa lagi? Ya, firman Tuhan, saudara. Firman Tuhan ini solusi buat kita. Kalau Tuhan mencipta semesta alam sudah bilang jangan khawatir, kenapa kita harus khawatir? Benar? Saya juga khawatir akan hidup saya. Bukan hidup saya sih, saya bukan hidup saya, tapi hidup anak-anak saya. Ya, khawatir bagaimana masa depan mereka, pekerjaan mereka, lulus ini mereka jadi apa, mau kerja apa, segala macam. Dan kekhawatiran itu semakin bertambah ketika orang-orang sekeliling kita menambahkan kekhawatiran itu, tambahin tekanannya lagi. Aduh gimana dong nih, si Jam harus bekerja, si Janet harus kerja, si Joshua harus begini. Tambah lagi kekhawatirannya. Tapi firman Tuhan itu menyegarkan kembali jiwa-jiwa yang sudah terkhawatir. Ketika Tuhan bilang 1 Petrus 5 ayat yang ke-7. Ini menjadi rema nih. Gara-gara apa? Hosting yang waktu saya terima lagi khawatir-khawatir, terus dapat hostingnya, serahkan segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Dia yang memelihara kamu. Wah, saya ingat sampai sekarang, saudara. 1 Petrus 5 ayat 7. Kalau Tuhan sudah berfirman Dia yang akan memelihara kita, apalagi yang saya khawatirin? Iya kan? Tuhan punya rancangan yang luar biasa yang kita nggak tahu. Dengan logika manusia, nggak mungkinlah bisa begitu. Tapi Tuhan adalah Tuhan yang penuh dengan mujizat. Dia sanggup menjadikan segala sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Seperti yang tadi lagi, saudara. Mujizat. Dia sumber mujizat. Jadi untuk apa kita khawatir? Yes, saudara. Lanjut lagi, saudara ya. Udah hampir habis. Nah, bagaimana kita bisa melakukan segala perintah Tuhan? Ngomong sih gampang ya, perintah Tuhan itu tidak berat bagi saya. Tapi gimana dong kita bisa melakukannya? Balik lagi, saudara. Yohanes yang ke-14. Yohanes ke-14 ayat 16
sampai ke-17. Oke, Yohanes ke-14 ayat 16 sampai ke-17. Aku akan minta kepada Bapa dan Dia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Satu lagi, ayat 25 sampai 26. Yohanes 14 ayat 25 sampai 26. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi Tuhan tidak membiarkan kita sendirian. Mungkin kita berpikir, enak aja nih Tuhan, udah kasih semua perintah-perintah yang banyak, gimana dong saya bisa melakukannya? Tuhan gak biarkan kita tuh melakukan segala sesuatu sendirian. Dia kirim seorang penolong yaitu Roh Kudus, yang akan mengajarkan kepada kita segala sesuatu dan mengingatkan kepada kita apa yang Tuhan katakan. Penolong ini, saudara, saya baca di dalam kamusnya itu, dalam bahasa Yunani, dia itu punya arti seseorang yang dipanggil untuk berjalan bersama, seseorang yang memberikan dorongan, yang memberi nasihat. Itu adalah penolong yang ditulis dalam sini. Jadi saudara, kalau saudara masih berpikir segala perintah Tuhan itu berat buat saya, segala perintah Tuhan itu tidak mungkin saya lakukan, saudara diberikan Tuhan penolong. Diberikan apa? Diberikan apa? Penolong. Jadi saudara diberikan penolong yang luar biasa, yaitu Roh Kudus. Roh Kudus yang ditaruh dalam hidup kita, dituliskan di sini. Taruh dalam hidup kita, yang menyertai kita, saudara, yang selalu bersama-sama dengan kita. Jadi kita diberikan penolong, saudara. Dan Roh Kudus akan membawa kita lebih lagi mengenal Tuhan, memuliakan Tuhan. Saudara, mungkin saudara bertanya, bagaimana saya mendapatkan Roh Kudus itu? Bagaimana saya mendapatkan Roh Kudus itu? Enak-enak aja bilang Roh Kudus, gimana dapetinnya? Lukas yang ke-11 ayat 13 bagian akhir. Lukas yang 11 ayat 13 bagian akhir dituliskan di sini. Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Garis bawahi highlight, meminta kepadanya. Sudahkah saudara meminta Roh Kudus kepada Tuhan? Sudahkah? Setiap hari, setiap pagi, Tuhan, biar Roh Kudus-Mu memimpin jalannya hari ini. Biar Roh Kudus-Mu, Tuhan, yang terus menjaga hati ini, pikiran ini. Biar segala sesuatu yang kami lakukan semuanya sesuai dengan firman-Mu. Jangan keluar dari firman-Mu. Roh Kudus pimpin ini setiap hari, setiap waktu. Roh Kudus akan ingatin kita, saudara. Ingatin kita. Kalau kita lagi dalam masalah apapun, kita hadapi, kita khawatir, kita dalam perjalanan kita melakukan sesuatu, Roh Kudus ingatkan kita. Jangan begini, jangan begitu. Tuhan bilang begini. Ya, kita diingatkan akan firman Tuhan. Jadi sekali lagi, penting untuk membaca firman Tuhan. Membaca firman Tuhan. Karena di dalam firman Tuhan ini, Roh Kudus akan mengajar kita. Roh Kudus tidak mungkin mengajar kita sesuatu yang di luar firman. Roh Kudus tidak mungkin bilang kepada kita, Mila di sana tuh, yang sebelah sana tuh ada cowok cakep tuh di sana, kamu nikahin dia coba. Padahal Tuhan tahu saya sudah menikah dan saya disuruh deketin orang lain untuk menikah dengan dia. Nggak mungkin. Nah kalau bilang, Roh Kudus yang bilang kepada saya nih supaya nikahin dia, padahal saya udah punya suami dan anak-anak. Nggak mungkin. Atau mungkin ada yang bilang, Roh Kudus bilang kepada saya nih supaya saya tuh harus bangun jam 2 malam, saya harus ke belakang mandi air kembang 77 rupa. Itu tidak ada yang di dalam Alkitab. Dan kadang-kadang kalau orang itu nggak mengerti firman Tuhan, itu suara Roh Kudus. Padahal kita tidak bisa membedakan suara Roh Kudus, suara hati atau suara setan. Itu bahayanya, saudara. Jangan sampai tertipu. Dan sekali lagi, apa yang Roh Kudus katakan itu adalah firman Tuhan. Firman Tuhan. Kalau melenceng dari firman Tuhan, itu bukan Roh Kudus. Ya, itu bukan Roh Kudus, saudara.
Jadi hari ini saudara, kita belajar sekali lagi kalau kita mengasihi Tuhan, dan kita tahu kasih Tuhan itu sempurna dalam hidup kita ya. Kalau kita mengasihi Tuhan, kita akan menjalani perintah-perintahnya. Kita akan melakukan segala perintahnya saudara. Oke saudara, mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa pada hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu Tuhan, yang terus mengingatkan kami Tuhan bahwa Engkau mengasihi kami, bahwa Engkau Tuhan menginginkan kami hidup di dalam Engkau, supaya kami tidak binasa, supaya kami tidak celaka. Tuhan, mungkin pada saat ini kami berpikir kami sulit melakukan segala perintah-perintah-Mu, tapi kami mau Tuhan Yesus, kami mau minta Roh Kudus-Mu supaya hidup dalam kehidupan kami. Kami mau minta Roh Kudus-Mu Tuhan selalu pimpin kami Tuhan. Kami mau minta penolong yang Engkau janjikan Tuhan, supaya kami dalam menjalani hari-hari kami tidak takut, kami tidak khawatir, kami juga tidak keluar dari firman-Mu Tuhan. Biar Roh Kudus-Mu yang selalu mengajarkan kepada kami apa yang harus kami lakukan, dan biar Roh Kudus-Mu Tuhan yang mengingatkan kepada kami segala sesuatu dengan apa yang Kau katakan. Biar Kau berikan kami hikmat supaya kami mengerti segala rencana-Mu, dan kami tahu Tuhan, segala perintah-Mu adalah baik bagi kami. Segala perintah-Mu bukan untuk mencelakakan kami, tapi perintah-Mu itu Tuhan memberikan kami kehidupan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk segalanya Tuhan. Kami mau serahkan kembali Tuhan seluruh kehidupan yang Kau berikan pada kami. Kami hidup kali ini adalah karena kemurahan-Mu Tuhan. Sebab itu Tuhan, biarlah Kau pakai hidup kami Tuhan, untuk terus memuliakan nama-Mu, untuk terus menyenangkan-Mu Tuhan, agar kami terus Tuhan melakukan segala perintah-perintah-Mu Tuhan. Karena perintah-perintah-Mu adalah kekuatan bagi kami, adalah perlindungan bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, segalanya kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Setiap orang percaya katakan amin. Berikan kemuliaan Tuhan Yesus.